Sekarang saya ada di Desa Bioba di wilayah Amfoa. Kami datang membawa bantuan untuk korban bencana di sini, tapi sekaligus saya mengunjungi Bapak Pendeta Daniel Sobekum. Dan Pak Daniel Sobekum ini adalah hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dan dengan visi yang besar. Pendeta Daniel ini dari Malang, setelah selesai tugasnya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, datang ke wilayah Bioba ini dengan satu mimpi besar untuk suatu pelayanan besar di kemudian hari. Kita tahu bahwa ada banyak orang-orang dari timur sini yang karena kemiskinan itu lalu dimanfaatkan oleh agama lain, sehingga akhirnya mereka dibawa dan lalu beberapa tahun kemudian sudah beralih agama. Kita tidak mau seperti itu, dan melalui percakapan kami punya kerinduan yang sama. Ada Bapak Pendeta Daniel, lalu juga ada dari Pak Ketua Sinode GKN, juga dengan saya di Gembala GKN Revival di Kupang. Kami punya visi yang sama untuk bisa membangun semacam Timor Center, di mana kami mempunyai, puji Tuhan, ada suatu lahan yang cukup luas. Ini Bapak Ibu bisa melihat lahan-lahan ini sangat indah, mulai dari arah sana terus ke arah timur. Ini semua lahan yang kami sendiri belum tahu ada berapa hektar totalnya, tapi di lahan-lahan inilah yang kami akan membangun suatu pusat pelayanan. Pusat pelayanan, kami merindukan ada semacam suatu sekolah berjenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, yang sistemnya berasrama. Dan kita bersyukur bahwa Pak Daniel dan juga Ibu sudah sangat berpengalaman di dalam pengelolaan pelayanan asrama. Dan kami merindukan bahwa ada banyak orang dari berbagai macam wilayah di kampung-kampung, desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Kami akan mendrop mereka ke sini, lalu dimasukkan dalam asrama, diberikan pendidikan rohani yang baik dalam sistem hidup berasrama, demikian juga dalam pendidikan yang sekuler di mana mereka bisa bersekolah. Lalu lahan yang luas ini itu akan dipakai untuk pelatihan-pelatihan pertanian, perkebunan, perikanan yang akhirnya memberdayakan ekonomi jemaat. Nah, karena itulah maka di sini saya perkenalkan wilayah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya sangat merindukan juga dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara, dukungan doa tentunya, dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tergerak juga untuk pelayanan ini, Bapak Ibu boleh menghubungi saya dan kita boleh sama-sama datang ke sini, dan Bapak Ibu boleh berinvestasi untuk kerajaan Allah, untuk pelayanan ke depannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bercakap-cakap sedikit dengan Bapak Pendeta Daniel. Salam Pak Daniel. Salam. Ya, jadi ini sudah sejak kapan mimpi untuk membuat sebuah pelayanan di sini? Sesungguhnya pertama kali saya datang ke Jawa sudah ada punya kerinduan untuk pulang ke timur, tapi belum tahu akan di mana. Dan untuk pulang ke sini tahun 96. 96. Wah, tahun 96. Ya. Ketika sedang kami belajar dan berbicara tentang misi, dan kemudian berbicara tentang mandat pemberdayaan dari Kejadian pasal 1 ayat 28, beranak cucu penuhi belah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Yang menurut guru saya ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani, aslinya kabas. Dan menurut orang timur itu kabas itu artinya sikat, kasih habis. Ya. Dan secara positif artinya manage, kelola, berdayakan. Ya. Dan karena saya lahir di sini dan saya tahu alam di sini yang memang belum maksimal diberdayakan, lalu saya ada kerinduan untuk pulang. Sementara ada pelayanan di kampus, saya bergumul. Ada seperti ada suara kampus atau kampung, kampus atau kampung. Saya bergumul sejak tahun 96. Dan mulai tahun 2000, saya setiap tahun 4 kali pulang ke sini. Ada antar semester, waktu ada ujian semester, saya keluar datang ke sini dan bilang mari kita bangun kembali kampung ini. Waktu penutupan semester saya datang dengan kerinduan pemberdayaan. Memberdayakan alam ini, tetapi memberdayakan orang-orang yang ada di sini. Dan saya membaca peta bahwa ada orang Islam sudah mengelilingi wilayah ini. Sebelah utara di Negliu sudah ada kampung Makassar, ada masjid. Sebelah selatan di Kauniki sudah ada kampung Makassar. Dan
3 tahun yang lalu ada observatorium ada di sini, dan saya datang, saya bertemu pekerjanya orang-orang Islam dari Jawa. Dan itu hati saya memikirkan tentang orang-orang di sini, bagaimana kalau nantinya anak-anak diajak untuk dibawa ke Jawa dengan alasan untuk pendidikan. Ternyata masuk ke pondok pesantren. Dan karena itu, meskipun masih dibutuhkan di kampus Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, saya dengan istri memutuskan untuk pulang ke kampung ini. Sebelum datang, saya sudah mulai sebuah pendidikan yang sangat sederhana, PAUD 2019 dengan jumlah 16 anak. Dan harapannya bahwa tidak hanya memberi ilmu kepada mereka, tetapi sistem asrama. Karena kami ada punya pengalaman melayani di asrama puluhan tahun, 24 tahun. Dan karena itu kami meyakini bahwa pendidikan bisa didapat lewat informasi, internet, dan lain sebagainya. Tapi pembentukan karakter melalui asrama. Karena itu kami ingin supaya anak-anak di sini dibentuk karakternya, supaya berkarakter seperti Kristus. Dan 3 minggu yang lalu, ada seorang anak habis kebaktian, dia bilang, "Mbak Iden Nenek, bolehkah saya tinggal dengan Mbak Iden Nenek?" Wow, kami merasa ini mungkin apa yang kita doakan selama ini. Saya bilang, baik, kasih tahu nenekmu dan om-ommu, ini anak yang tidak punya papa. Dan kemudian dia bilang, ya saya sudah kasih tahu. Lalu kami mendekati orang tuanya dan bilang, senang. Sebenarnya sudah tinggal dengan kami, tapi kami rencana hari ini ke Kupang, kami bilang pulang baru tinggal dengan kami. Ini cikal bakal anak asrama yang pertama. Akan tinggal setelah kami pulang. Ya, saya kira yang Pak Daniel bicara soal pelayanan asrama 20-an tahun itu, saya adalah mantan anak asrama dari Pak Daniel. Ini Pak Ketua Sinode juga mantan anak asrama, juga Pak Ketua, Wakil Ketua Sinode juga, ini juga anak asrama dari Bapak dan Ibu. Dan puji Tuhan sudah ini, walaupun saya sudah bicara soal tadi, soal sekolah berasrama. Nah, kalau kita lihat lokasi ini cukup luas sekali, ya, luas sekali. Dan ini ada banyak proyek bisa dikerjakan di sini. Nah, selain sekolah berasrama begitu, ada mimpi lain apa, Pak Daniel? Selain sekolah berasrama, kami mimpi untuk ada pelatihan-pelatihan anak-anak muda, daripada mereka pergi ke Pulau Jawa, pergi ke Kalimantan, pergi ke Malaysia. Kami ingin ada pelatihan keterampilan pertanian, keterampilan peternakan, dan bahkan meskipun di kampung, kami ingin juga ada pelatihan IT, supaya meskipun di kampung tapi tidak kampungan, jadi tahu tentang dunia luar. Dan puji Tuhan, di tempat ini berbeda dengan daerah-daerah lain di Amfoang. Di sini untuk akses internet ini dapat, dan karena itu kami ingin untuk ada pelatihan-pelatihan seperti itu di sini. Ya, juga dengar Pak Daniel ingin supaya ada juga fasilitas kesehatan. Iya, karena ini tempat ini jauh dari kota, dari puskesmas. Karena itu kami ingin ada poliklinik atau balai kesehatan di sini untuk melayani masyarakat di sini. Karena sudah beberapa kali kami menyaksikan sendiri bahwa ada orang mau melahirkan sampai hampir mati, tidak ada pertolongan kecuali berdoa saja. Kemudian ada orang sakit, tidak ada obat, ya hanya berdoa saja. Ya, baik. Ini demi mengejar mimpi ini, ya, visi yang Tuhan taruh di hati, Pak Daniel sudah memulai itu. Dan dengan tidak punya apa-apa, beliau langsung masuk ke wilayah ini. Kalau saudara lihat rumah di belakang itu, nah itu adalah rumahnya Bapak Daniel dan Ibu. Dan dengan rumah yang sangat sederhana, yang baru-baru ini juga dihantam badai, ya, sampai atapnya itu lari ke seberang sana, ya. Tapi dengan kondisi yang serba terbatas ini, beliau sudah ada di sini dan ingin melihat dan berdoa bahwa sebelum menutup mata dan menghadap Bapa di surga, semua mimpi ini menjadi kenyataan yang ditinggalkan bagi generasi setelahnya, dan terutama juga bagi kemuliaan Tuhan, ya. Dan ini didukung oleh istri tercinta Ibu Daniel yang Ibu Sanci, yang juga sama-sama adalah ibu asrama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang, tapi juga berdua datang di sini dan melayani. Yang paling urgen sekarang adalah kami hendak membangun aula serbaguna yang dapat berguna untuk anak-anak PAUD dan juga sekaligus menjadi tempat berbakti, ya.
saat ini ada sebuah jemaat yang dipimpin oleh Bapak Daniel, tapi berbaktinya masih di rumah jemaat yang sangat tidak memadai. Sehingga kami berharap bahwa dalam waktu yang singkat ini sebuah aula serbaguna sudah ada, tanahnya sudah ada, dan tinggal kami membangun. Nah, karena itulah mungkin sebelum mengakhiri percakapan ini, ada tanggapan dari Bapak Ketua Sinode tentang hal ini? Ya, saya sudah lama mendengar visi dari Pak Daniel. Pak Daniel bukan hanya membangun spiritual keagamaan, tetapi Pak Daniel mau membangun masyarakat secara holistik. Dan saya kira itu sesuatu yang alkitabiah, dan kalau itu dikerjakan bersama-sama, semua bersinergi, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan, dan di sini akan terbangun satu masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai kebenaran, tetapi juga akan hidup dalam segala pertumbuhan yang baik. Sehingga dengan demikian ini satu visi yang perlu kita dukung bersama-sama. Dan dengan demikian, maka kita akan melihat kerajaan Allah akan hadir di muka bumi ini. Saya kira itu dari saya, Pak Ya. Ezra. Nah, jadi itu demikian itu sharing visi dan mimpi dari hamba Tuhan Pak Daniel dan Ibu, dan saya sebagai hamba Tuhan juga di sini itu sangat mendukung mimpi ini. Dan karena itu saya juga mau mendorong saudara-saudara, kalau saudara peduli dengan pekerjaan Tuhan, ini proyek pekerjaan Tuhan yang besar sekali. Saudara boleh ambil bagian dengan keuangan saudara. Ya, berapapun yang saudara punyai, itu akan sangat berguna bagi perwujudan mimpi ini. Dan yang lebih lagi adalah bahwa ini dikerjakan bukan untuk dirinya Pak Daniel, bukan pribadinya Bapak Daniel dan Ibu, tapi ini untuk kerajaan Tuhan. Dan bayangkan itu berapa banyak memberkati orang-orang di Timur, berapa banyak anak-anak yang merupakan generasi penerus dari kekristenan itu diselamatkan dan dididik dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Nah, karena itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada yang mendengar atau melihat video ini dan saudara tergerak, saudara bisa kontak saya ya, atau juga langsung kontak ke Bapak Daniel. Di bawah ini ada nomor kontak kami, silakan dihubungi. Dan kalaupun saudara mau datang ke tempat ini untuk langsung melihat lokasi, silakan menghubungi kami dan kami akan fasilitasi untuk sampai di sini. Dan mari kita bergandengan tangan untuk bisa memulai mimpi besar ini untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya dari Desa Bioba, Amfoang, saya Pendeta Ezra Soru mengajak kita, mari bersatu untuk bekerja bagi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.